Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Kanika Farenzi dengan NIM 302023000013. Di sini saya akan membuat tutorial permodelan struktur bangunan gedung dengan struktur material beton bertulang untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah PDK, Perencanaan Dinamik Perencanaan Desain dengan Komputer. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Jadi kami diberikan soal oleh Astos, yaitu sebagai berikut: membuat video tutorial pemodelan etaps berdasarkan materi yang telah dipelajari. Nah, untuk data bangunannya sendiri itu sebagai berikut: fungsi bangunan hunian, jenis struktur struktur tulang, lokasi Semarang, jenis tanah, kuat tekan beton, dan lain-lain. Juga ada denah kolom, kemudian penampang kolomnya seperti apa, menggunakan tulang berapa, dan lain-lain. Ya, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke etapsnya. Nah, ini kita gunakan, kita klik new model, kemudian keluar gambar seperti ini, kita klik mouse wheel, kemudian satuan internasional, gitu kan, metrik SI, oke. Kemudian kita oke saja, kita edit gridnya nanti setelah membuat material. Kita buat material terlebih dahulu, material properties, ini material, kemudian ini untuk mutu betonnya ya, konkret. Kemudian di sebelah diminta X-nya 25 MPK. Kemudian untuk modulus elastisitasnya 4700 dikali dengan kar dari mutu betonnya 25. Nah, mus ini didapat eh, di dalam SNI ya. Kemudian kita enter. Lalu kita modify flow material. Nah, ini juga diganti dengan FC 2000. Ini juga spesifikasinya diganti 25. Nah, kita oke. Oke, lanjut. Nah, ini sudah selesai ya. Oke, lalu kita membuat eh, mutu tulangan, libar. Tulangannya di soal diminta FY 420 dan 280 nanti ya. Dulu. Kemudian ini kita isi 200.000 sesuai SNI juga. Berlaku pertama, modify ini juga terganti FY 420 MPR. Nah, kalau ini kuat tekan lelah dan kuat tekan tariknya juga ada di SNI ya. 40. Ini kuat tekan lelehnya minimal 420, untuk kuat tekan tariknya minimal 525. Untuk eh, mutu tulangan 420 ya. Ini. Ya. Nah, ini untuk PCTS 420, kuat lelehnya minimal 40, kuat tariknya minimal 525. Kita tabs, lalu kita klik OK. Ya, kita klik OK. Lanjut untuk mutu tulangan yang kedua, yaitu FY 280.
Nah, sama sekian 200.000 45. Kemudian kita ganti 60. Ini kalau yang 280 ini kuat lelehnya minimal 280, kuat tariknya minimal 350 ya. Bisa dicek lagi di SMI untuk mutu tulangan 280, ya, ini 280 minimal lelehnya 280, minimal tariknya 350. Gitu. Oke, oh ini saya. Oke, oke. Nah, untuk mutu materialnya sudah jadi, lalu kita lanjut buat ke material. Pertama kita membuat kolom dulu, add copy. Nah, di sini perlu dua penampang kolom ya. Tipe kolom satu dan tipe kolom dulu. Yang pertama itu 400 kali 400 kelas 1. Ini diganti mutu beton. Kemudian ini diganti 400. Ini juga diganti 400. Kemudian kita modify. So, nah untuk torsinya ini kemarin diajarin oleh Mas Alvin itu untuk torsinya baik balok maupun kolom itu 0,01 ya. Sedangkan untuk momen inersianya itu untuk kolom 0,7 dan untuk balok 0,35. Kita bisa cek di SNI. Nah, ini momen inersia untuk kolom 0,7, untuk balok 0,35, untuk plat nanti ada sendiri 0,25. Oke, ini kita modify sublebar. Nah, ini kita sesuaikan soal ya. Longitudinalnya tadi 420, kemudian tulangan geser atau sengkangnya 280. Kemudian ini tadi spesifikasinya berdiameter 16 mili. Untuk eh, jumlah tulangan totalnya itu ada 20 tulangan longitudinal ya. Jadi ini kita input per sisi. Jadi sisi yang horizontal itu atas bawah ada 6, yang vertikal kiri kanan juga ada 6. Jadi nanti totalnya 20 tulangan. Kalau untuk yang ini kan 12. Sesuai soal kan 13. Ya ini 13. Cuman kan 13 nggak ada. Ya isikan 12 saja yang ada. Kemudian klik oke. Atau 14 saja. 14 saja. 14. Lalu klik oke. Nah, untuk frame section kolom K1 sudah jadi. Kemudian kita membuat yang kedua, kita add copy aja dari K1. Untuk K2-nya itu ada di 350. 350 eh, kali 350. Kemudian untuk ininya ya. Nah, ininya agak sedikit berbeda di jumlah tulangannya. Di sini tulangan longitudinalnya 20, di sini 12. Tapi diameternya sama tetap 16. Untuk sengkangnya juga sama diameter 12. Jadi kita hanya merubah di jumlah tulangan longitudinal aja. 12 berarti 4. Masing-masing sisi ada 4 tulangan. Oke. Nah, ini ada 4 tulangan, 4 tulangan, 4 tulangan, 4 tulangan. Jadi yang dua itu yang horizontal. Horizontal atas bawah 4. Terus vertikal kiri kanan yang sumbu 3 ini ada 4. Totalnya ada 12. Oke. Lanjut kita. Oh, sorry. Tadi belum saya ganti ini ya, nama ya. Kita ganti K2 dulu. K2. Nah, oke. Lanjut kita ke balok. Add copy. Buat balok satu. Diganti untuk on. Lalu balok satunya ada
ukuran 350, 350, 350. Oke, beri modify zoom. Nah, ini sama ya tadi ya, yang torsi 0,01. Untuk inersianya tadi sudah saya lakukan 0,35 di SNI. Berapa tadi? 2847 tahun 2000. 0,35. Oke, device river. Nah, di sini juga sama seperti yang di kolom tadi ya. Untuk longitudinalnya mutu tulangannya 420, untuk tulangan sengkalnya 280. Nah, di sini biasanya digunakan 40 mili, tapi karena di mutu 50 mili kita samakan aja. Jadi, oke, kita klik oke. Oke, lanjut ke B2, add copy, akan di B2. Kemudian untuk ukurannya B2 300 500. 300 500. Sudah sama semua ya. Sudah. Oke, oke. Lanjut ke P3, copy. P3, kan 200 kali 400. 200 kali 400. Oke, lanjut ke P4. P4 dengan ukuran 300 400. Oke, nah ini sudah jadi semua ya. Saya cek dulu. Langsung dan kurang. Oke, sudah. Oke, oke. Nah, untuk sisanya bisa kita hapus saja untuk mempermudah nanti saat pencarian ini ya, frame atau materialnya. Jadi kita nggak usah repot-repot nih mencari saat menggambar. Nah, jadi kita sisakan material yang kita butuhkan aja. Oke, oke. Kemudian kita ke section properties lagi, cuman kita ke bagian slab. Nah, di sini ada dua jenis slab, yaitu slab untuk lantai dan slab untuk tangga, ya. Slab untuk lantai itu diameternya 125. Nah, ini tadi ya sesuai momen inersia yang ada di SNI yang tadi saya lihatkan 0,25. Nah, ini kita isikan 0,25 sampai bending 12 M. Bending M12, sorry. Kan namanya, kemudian kita klik oke. Lalu ini kita sesuaikan sesuai di soal, tebalnya 12,5 ya untuk lantai. Oke. Kita add copy saja. Kita tinggal ganti ketebalan dan namanya. Namanya slab tangga. Ketebalannya tangga ada di 1. Mungkin sudah tadi ya, karena kita copy. Oh, saya berubah. Materialnya diganti ke mutu beton FC 25 MPa. Oke, yang ini tadi juga belum saya ganti. Ini ke mutu beton FC 25 MPa. Oke, sudah. Lanjut ke diafragma. Nah, diafragma ini untuk eh, mengunci ya, menyatukan struktur untuk nantinya di proses pengeranan. Oke, karena kita 4 lantai, jadi kita masukkan 4 diafragma atau diafragma. Oke, lanjut kita ke function respon spektrum. Nah,
Ini kita gunakan ASCE 16 sesuai yang terbaru. Kemudian add new function. Nah, di soal kita disuruh menggunakan data tanah Semarang dengan spesifikasi tanah lunak. Jadi saya sudah sempat cari ya, di Semarang tanah lunaknya SS-nya 0,911, S1-nya 0,391. 0,911 ini 0,391. Kemudian long periodnya 6, spesifikasi tanahnya tanah lunak ya sebenarnya D, cuman karena di sini SDS dan SD1-nya melampaui dari batas kelas tanah di SNI ya. Nah, benar, bukan, bukan SNI 1726. Nah, ini jadi eh, cara menentukan kategori resiko suatu eh, tanah itu tergolong kategori risiko apa? Maksudnya klasifikasi tanah, sorry. Kategori risiko ini sesuai nanti bangunannya ya, karena di soal kita disuruh menggunakan bangunan hunian. Nah, fungsi bangunannya hunian, kemudian tanah lunak, maka untuk hunian sendiri itu tergolong ke kategori risiko 2. Kemudian tadi dari SDS-nya sendiri saja sudah 0,71. Sedangkan di sini untuk kelas D itu 0,5 ke atas. Selisihnya kan lumayan. Kemudian yang untuk SD satunya juga di sini 0,63, sorry. Sedangkan batasnya itu untuk kelas D 0,2 ke atas. Jadi seperti itu. Jadi untuk di Semarang lebih sering menggunakan klasifikasinya di kelas E, kan. Kemudian ini untuk apa FV-nya. Kita sementara menggunakan 2,4 supaya selisih S1 di ETAPS dengan di RSA Cipta Karya tidak terlalu jauh. Lalu kita bisa, oke, oke, lanjut ke mesh source. Nah, mesh source-nya modify, nah, checklist yang ketiga aja. Kemudian untuk depth-nya 1, untuk life-nya 0,25 kalau di SNI. Cuman kemarin Mas Alvin ngajarinya pakai 0,3 aja nggak apa-apa gitu. Dibulatkan. Kalau kita gunakan yang 0,3. Nah, add, yang ini, lanjut lagi ke measure sudah kalau pattern. Nah, di sini kita tambahkan beban gaya SDM, atau update log, add, kemudian kita tambahkan gaya seismik, tambahkan gaya seismik arah X, tipenya seismik, kemudian ini menggunakan ASCE 716, add, kemudian yang arah Y juga. Nah, nah, lalu kita bisa modify di ya seismik ya, masing-masing arah X dan Y nanti kita modify semua. Karena ini tadi yang EX dulu, berarti yang Y nggak usah di checklist. Kemudian ini masukkan sesuai yang ada dari RSA Cipta Karya tadi, data tanahnya. 911, 391, periodnya 6, klasifikasi tanahnya E, ini tadi kita ganti 2,4. Kemudian ini, ini kita ganti 0,9 karena kita menggunakan eh, batuan pemukul momen khusus ya. Nah, untuk faktor keutamaan gempa ini juga dilihat dari kelas
kategori kelas bangunan, kategori resiko, sorry, kategori resiko. Kan tadi kita hunian di kelas 2. Di kelas 2 itu kategori resikonya I-nya itu 1. Nah ini, kategori risiko 1 atau 2, faktor keutamaan gempanya itu 1 ya. I atau I. Nah, untuk R, omega, dan CD juga sama, ada di SMI juga, bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut. Kita modify yang E, Y. Modify, nah Y yang E kita checklist. Ini masukkan sama, sesuai di RS1 tanggalnya. Dan 91, ini 6. Kelas tanah E 2,4 dan 0,9. Oke, saya cek dulu. Sudah semua. Oke, oke, oke. Oke, sudah semua. Bisa kita oke. Kita lanjutkan ke main source sudah, load pattern sudah, cell uniform. Nah, di sini kita buat beban ininya, beban platnya ada 3 ya. Sama ada hunian sesuai fungsi bangunan. Nah, untuk hunian sendiri itu live-nya itu kita bisa lihat di SMP yang ini ya. Jadi, oh, oh sorry, ini beban. Nah, ini eh, untuk hunian itu disuruh menyesuaikan dengan tabel rumah tinggal. Nah, ini hunian, lihat rumah tinggal. Rumah tinggal. Karena kita bertingkat 4, jadi kita menggunakan ini aja ya. Semua ruang kecuali tangga. Jadi lebih kayak ke semua ruangnya kepakai kecuali tangga. Kita input 1,92 beban hidupnya. Atau bisa kita bulatkan jadi 2. Untuk beban matinya itu ada di 2,3 sesuai dengan soal ya. Jadi ini saya sudah ada Excelnya. Nah, untuk beban mati plat itu di soal dituliskan eh, bata ringan, kemudian keramik, plafon tanpa beban plat sendiri. Nah, di sini ada lantai, plafon, kemudian instalasi. Sama dinding bata ini soalnya. Jadi nomor 2 sampai nomor 5 kita jumlahkan, nomor satunya dipengecualikan. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya 2,3. 2,3 kilonewton per meter persegi. Oke, kita lanjut ke beban atap. Atap. Nah, untuk beban atap itu beban deadnya 1, beban hidupnya juga 1 ya. Beban hidup juga ada di SNI, untuk atap bisa dicek juga. Kemudian kita yang terakhir ada beban tangga. Tangga itu live-nya di 4,79. Masih sama di SNI yang tadi. Waktu kita mengecek beban hidup hunian, untuk date-nya kita ada di 3. Di Excel yang tadi juga. Kemudian oke. Oke. Kemudian kita ke load case. Nah, ini load case. Di load case ini kan sudah ada eh, beban statik ya. Ya, ya statik. Kita nambahkan gaya dinamisnya, dinamis arah X dan Y. Y. Lalu kita lambangkan UX, kemudian respon spektrum. Karena arah X maka 1, jika arah Y ini diganti 2 ya.
demi Semarang. Nah, scale factor ini kita kalikan dengan I per R sesuai di dalam rumus SNI ya. I-nya tadi 1, kemudian R-nya tadi 8. Bisa dicek kembali waktu membuat podcast tadi ya, mengedit eh, gaya statiknya. Nah, enter. Lalu kita modify. Ini kita akan di 0,05. Ini yang diajarkan oleh Mas Alvin. Oke. Nah, untuk 0, ah lagi dan lagi saya salah mengklik harusnya tadi add copy tapi saya modify. Kita kembalikan lagi modify lagi. Sorry ini. Oh, jadi EX harusnya tadi saya kliknya yang di add copy bukan yang di modify. Static, oke, sama. Scale factor 1, 1. Log name-nya EX ya, bukan EY. EX. Hmm. Oh, ada yang salah. Ini tadi checklistnya harusnya di atas, tapi yang X itu di bawah ya. Harusnya ini nggak usah ini bisa dirubah. Nah, oke, cek lagi untuk memastikan static use preset data pattern. Oke, oke. Nah, harusnya tadi ini EX-nya kita add copy. Nah, kita tambahkan dinamik gaya dinamiknya UX. Nah, gantikan spektrum Semarang. Nah, ini scale factor ini berapa coba? Nah, nah, kita ulang aja deh. Soalnya ini, um, takut kalau salah ya. Kita hitung aja, kita ulangi ke lab test ya. Maaf teman-teman, cancel. Kita ke dari pattern ya. Pattern sudah betul. Kemudian lab test. Nah, ini harusnya seperti ini. Ya, ini kita add copy ya. Jadi saya salah pencet ke modify bukan copy. Atau add 1 Semarang. Nah, ini kalikan dengan tadi I per R. Dengan 1 M8. Jadi nanti kemudian I dengan 0, 0. Oke. Oke. Nah, harusnya gini. Lalu yang UY. Add copy. Y. Ini karena arahnya Y, kita ganti kedua. Semarang. Ini kita kalikan dengan I per R. 1 per 8. Enter.
Ini jangan lupa yang teman-teman. Oke, oke. Nah, kemudian eh kata Mas Alvin, kita bisa tambahkan RSX ya, RSX. Terus tambahkan RSX. Fungsinya untuk eh kalau nanti waktu pengecekan beban gempa UX dan UY-nya ternyata masih masih butuh perbesaran gaya. Nah, nanti perbesaran gaya tersebut kita masukkan saja di eh, gaya RSX dan RSY-nya. Nah, di sini untuk penginputan RSX dan RSY-nya hanya ganti nama saja. Untuk kita lainnya kita samakan dengan, bukan saya kepencet modify lagi, harusnya add copy. Ini tadi UX ya harusnya. X. Oke. Kita harusnya add copy, bukan modify. Kita tinggal ganti nama aja. RSX. Oke. UI juga gitu. Nah, aku pencet modify lagi tuh. Kita ganti R, S, Y. Oke. Nah, sudah. Oke, untuk podcast selesai. Kemudian kita load combination. Nah, guys lagi agak enak badan. Untuk combo, kombinasi pertama, kombinasi utamanya itu ada di 1,2D. Ini kombinasi beban utama ditambah 1,6 L. 1,6 L. D itu dead, L itu live ya. Ini 1,2 untuk live-nya 1,6. Nah, oke. Kemudian ada di 1,4D. Oke. Oke. Lalu ada lagi ini beban teknisnya. Eh, teknis. Servis, beban servis. 1D ditambah 1L. 1D ditambah 1L. Oke, kemudian kombinasi utama yang terakhir ada di VG ya. VG itu meliputi 1,2D dan 1L. 1,2D dan 1L. Oke, kemudian kita lanjut ke eh, kombinasi seismik ya. Nah, di kombinasi seismik ini ada rumusnya untuk penginputan kombinasi di beban D-nya ya. Yaitu 1,2 ditambah 0,2 dikalikan dengan SDS sesuai data tanah yang sebelumnya tadi, Kota Semarang. Kita cek dulu, Kota Semarang itu SDS-nya 0,71. Kita masukkan ke dalam rumusnya 1,2 ditambah 0,2 dikalikan dengan 0,71. Kita dapatkan 1,347. Oh, 42. 42. 1,442 D ditambah 1L tambah 1,3 UX tambah I 0,9 Y. Y. Nah, masukkan ini 1,342, kemudian live-nya 1, kemudian sorry. Ini eh, kalau kata Mas Alvin diisikan di RSX-nya saja. Meskipun itu terhitung UX ya. 1,3. Kemudian ini juga di RSY-nya saja. Hanya untuk jaga-jaga.
Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita add copy lagi untuk kombinasi seismik yang selanjutnya. Kita copy karena sama ya. Hanya saja kita ubah di UX dan UY-nya. Kita tukar. Untuk nilainya sama. Nah, kita tinggal tukar di UX dan UY. Oke. Tak. Nah, ini baru beda lagi. Ada rumus lagi untuk kombinasi seismik yang kedua, yaitu 0,9 dikurangi 0,2 kalikan dengan SDS. Saya sudah menghitung sebelumnya, mendapatkan 0,0758 ditambah 1,3 UX itu 1,3 UX ditambah 0,9 UY. Nah, kita isikan banyak dengan 0,758. Ya, ini sama kayak yang tadi ya, UX-nya diisikan di RSX saja. Ini 0,9. Oke, lalu ini sama kayak yang tadi, tinggal dibalik aja, kita add copy aja. Tinggal dibalik UX jadi UY, UY jadi UX. UY diganti RS. Y ganti RS. Oke. Nah, kemudian yang terakhir envelope ya. ENV. NV ini kita ganti envelope. Kemudian kita masukkan tadi semua bebannya kecuali eh, beban servis dan beban VG ya. Ya, beban servis dan beban VG-nya nggak usah. Masukkan kombinasi, sorry. Bukan beban, kombinasi beban sih ya benar. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah kita oke. Nah, baru kita edit grid ya. Sesuai dengan yang ada di soal. Jadi soal itu X-nya 6. Ini 6. Kita hapus. Kemudian ini 5,5. Tambah 7,2. 12,7. Kita hapus. Oke. Oke. Refresh. Nah, oh ini kehapus. Harusnya gini. Ini kita, oke. Nah, harusnya gitu. Nah, kita ini ya, elevasinya belum. Untuk story 1 sampai dengan story 3 itu sama semua. Ketinggiannya 3,8 meter. Hmm, 3,8. 3,8 meter. Nah, nah, untuk di story 4-nya ini ada perbedaan di 3,85 ya. Selisih 0,05 meter. Lalu ini untuk nanti memudahkan di per penggambaran. Kita setting sekali. Oke. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, dulu edit bit. Lalu kita mulai gambar sesuai denah yang ada di dalam soalnya. Sambil no, sambil lihat soal. Kolomnya lantai 1 sampai lantai 3 sama. Lantai 1 sampai lantai 3 sama.
Hmm, K1 semua ya. Sebentar, belum saya klik seminar story. Seminar story, kita klik kolom, agak bahkan. Nah, otomatis yang tadi kita klik story 3 menyesuaikan ya, mengikuti dengan story 3. Kemudian untuk story 4-nya akan menggunakan K2, kita ganti materialnya. Oke, lalu kita gambar baloknya ya. Gambar balok, balok B1, B1 itu ini, dan ini. Nah, B1, kemudian B2-nya ini. Ini, ini, ini. Nah, ini berlaku dari lantai 1 sampai lantai 3. Khusus lantai 4-nya atau atapnya nanti beda ya, denah baloknya. Kemudian di lantai 4-nya itu kita gunakan B4 untuk balok girdernya. Kemudian untuk balok anaknya sama dari lantai 1 sampai lantai 4 menggunakan, oh sorry, bukan di sini ya, terusnya. Ini terus untuk menggambar balok girder, balok anak ini. Nah, kita gunakan balok anaknya sama semua. Kita pilih satu, kita rotasinya yang X. Sesuaikan eh, dengan yang ada pada gambar di soal ya. Juga sama semua. Lalu kita rotasi lagi. Lantai 4 juga sama. Nah, khusus untuk balok anaknya saja yang sama. Untuk girder dan kolomnya khusus lantai 4 berbeda. Escape. Nah, lalu kita sesuaikan dengan yang ada di soal ya. Karena di sini ada pergeseran nih ya. Tidak sejajar antara balok eh, induk atau balok anak yang pertama dan balok anak yang kedua ini kan, nah ini nggak lurus ya, dia agak geser sedikit, kira-kira 0,5 meter lah. Kalau dari sini 3 meter, ya kurang lebihnya 0,5 meter. Kita geser di story, kita klik frame-nya, edit, move, kemudian ini kan kita mau geser ke bawah ya, ke arah Y. Jadi kita tuliskan -0,5. Karena kalau plus nanti gesernya ke atas. Sesuai yang ada di ini. Dan ini kan Y-nya ke atas. Ke atas itu plus, kalau ke bawah min. Ini kita apply. Nah, otomatis setelah geser. Terus. Ini karena masih similar stories, otomatis yang lantai 2 dan lantai 1 juga ikut seperti ini. Kemudian kita masukkan platnya. Nah, masukkan platnya. Plat lantai dulu. Masukkan. Nah, khusus untuk bagian yang agak ke sini sedikit itu kita gunakan ini ya, ground floor ini, karena di sini nanti akan digunakan sebagai tangga. Jadi biar nggak susah. Sebenarnya saya mau bisa aja sih. Nggak bisa. Nah, sudah jadi. Lalu kita buat
tangga ya. Kita bisa buat tangga ini. Itu. Lalu kita buat garis bantu ya untuk memudahkan pembuatan tangganya. Kita klik frame sebagai cuman yang mau di replicate kan kita mau mereplicate frame. Jadi, kita pilih garisnya mau arahnya kemana. Nah, kemudian kita kita mau buat garis dari frame tersebut berapa jaraknya. Ini buat 1,5 karena per plat itu 3 meter jadi setengahnya 1,5. Kemudian ininya yang mau di duplicate berapa frame gitu ya. Oh, saya lupa belum matikan Seminar Stories-nya. Kita escape aja dulu. Kita matikan dulu Seminar Story, one story. Nah, ini kita klik frame, nah CTRL-R, sama kayak tadi. Kita pick dulu ya, pick to point, arahnya kemana, kemudian jaraknya mau dikasih berapa, untuk replikasinya untuk mau berapa. Loh, kan sudah di one story ya. Masih gitu. Bentar, bentar. Kan harusnya udah one story. Apa? One story itu coba. Coba. Oh, gitu. Hmm. Coba kita ulang lagi ya, guys. Kemudian apply. Nah, harusnya gitu. Kemudian kita mau replicate yang ke arah Y. Min Y. Kita klik ketiga ini satu. Kemudian back to point. Arahnya mau kemana? Oke. Nah, sesuaikan lebarnya itu saja. Tapi lebarnya kan 1,5 ya. Sesuaikan 1,5. Ini kita replikasi satu kali aja. Apply. Nah, lalu yang terakhir replicate ujung anak tangga ya. Jadi kita sesuaikan lubang plat ini khusus buat tangga. Kita klik satu, dua, tiga. Ini model. Klik dari sini ke ujung sini. Ya, kemudian apply. Nah, seperti ini. Kita close. Kemudian garis bantu yang tadi kita buat bisa diklik semua ya. Karena kita akan membaginya menjadi dua supaya saat penggambaran deck slabnya itu mudah. Deck slabnya itu nanti di tengah-tengah ketinggian. Oke, kemudian kita coba cek dulu ya. Show selected object. Nah, kita cek dulu apakah sudah kepilih semua. Kalau sudah, kita ke edit, edit frame, divide frame. Nah, kita bagi dua. Apply. Oh, belum kepilih. Bagi deh.
Baik. Nah, ini sudah ada joinnya. Bos, kita cek dulu ya. Pas sudah, 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 sudah. Oke, langsung saja kita menggambar tangganya ya. Kita menggambar tangga. Kemudian kita ganti slab tangga. Bentar. Oke, itu naiknya. Kemudian kita buat deck slabnya atau transisi dari tangga naik ke tangga turun. Bentar. Nah, lalu kita buat tangga yang arah ke atas. Bentar. Sudah jadi. Kemudian kita bisa escape. Setelah di escape, kita bisa menghapus garis bantu tadi ya. Garis bantunya bisa dihapus. Ini hanya untuk memudahkan atau membantu saat pembuatan tanggalnya saja. Nah, oke. Hati-hati ya guys, di sini biasanya salah pencet rem dan yang dipencet itu biasanya kolomnya atau tangganya bahkan. Eh, mulai agak mendung ya, jadi gelap mukaku. Hmm. Dan ini. Nah, untuk yang ini jangan dihapus ya guys, karena kan itu memang kolom ya. Jadi hanya sebagai acuan saja. Kemudian kita klik kolom yang tadi kita bagi dua. Lalu kita satukan lagi di edit, kemudian edit frame, join frame. Oke, kalau sudah kita bisa replicate tangganya ini, Ctrl R, plus story 2 dan 3. Apply. Nah, di kami seperti itu. Kemudian show all object. Nah, kita cek apakah ada yang terhapus. Oh, aman, guys. Aman semua. Nah, lanjut kita masukkan bebannya. Select, kemudian properties, slab section, slab tangga kita select, kemudian kita ke assign, cell, bukan cell, salut, uniform not cell, kemudian kita aplikasikan beban tangga. Nah, lalu untuk yang slab lantai, select, kita aplikasikan beban pendinginan, apply. Nah, tapi jangan lupa untuk bagian plat atap itu kita masukkan beban atap ya, bukan beban hunian. Story input. Nah, ini kan inputnya beban hunian. Masukkan beban atap. Lagi. Nah, dan terus lalu setelah tambah gelap ya, nah saya lain lampu.
Nah, setelah penginputan beban, kita lanjut. Oh, benar guys. Seperti ini harus dipisah dulu deh. Bentar, saya lupa. Select dulu propertiesnya. Eh Select section, select lantai, select. Nah, saya takutnya nanti waktu apa? Waktu ngeran itu nggak sesuai ya. Kemudian select tangga. Untuk yang select tangga nggak usah, nggak apa. Yang ininya aja, plat lantainya dulu aja. Terus, terus. Lalu kita klik platnya, kemudian kita edit, edit cell, divide cell. Nah, kita bagi platnya jadi per petak ini, bukan per kolom, bukan per titik kolom. Kemudian untuk yang di sini juga kita kasih minor stories. Karena yang di sini tadi kan udah terpisah sendiri ya buatnya. Ini usah pixel, pixel, light. Oke, nah ini sudah bisa-bisa. Kemudian kita masukkan lagi beban plat ini. Select lantai, select, kemudian assign, select, cell, kemudian apply. Nah, untuk yang di story 4-nya jangan lupa juga kita ganti ke atap. Apply. Nah, oke, terus ini udah semua ya. Ini story 4 atap, kemudian tangga, kemudian tangga. Oke, lalu kita masukkan diafragmanya ya. Yang nggak joinnya udah kunci. Nah, joinnya sudah ya. Ini sudah jepit. Lalu kita masukkan ini. Apa namanya? Tadi, diafragma. Slab section. Kemudian slab lantai. Oh enggak, kita langsung ini aja peran stories aja. Jadi yang slab tangganya kita ini. Kita hapus aja. Nah, kemudian kita masuk ke sign. Ke frame. Kemudian ke cell di Afma. Nah, ini kan dari atas ya, dari atap story 4. Jadi kita klik di 4, naik, kemudian turun, kita ke lantai 3, naik, kemudian kita ke, aduh lupa lagi, ini motion lab story-nya. Nah, D3, apply D3, kemudian turun ke D2, play D2, kemudian turun lagi ke loop. Oh, ini story 1. Sorry, sorry. Ini story 1. Play. Kemudian atasnya ini story-nya ya. Saya nggak baca. Story 2. Play. Atasnya C. Ini story 3. Play. Ini 3. Story 4-nya udah. Nah, nah, untuk material slab tangganya, jangan lupa kita ini ya, nonaktifkan diafragmanya. Soalnya nanti kalau kita masukkan ke diafragma,
itu nanti akan mempengaruhi hasil eh, akhir dari etapsnya ya, waktu ngeran itu. Jadi nanti waktu ngeran, ya ini kita non kan. Nah, play, play, oke, oke. Terus, nah, lalu kita cek, pastikan untuk, nah, diafragmanya non ya, karena berbeda elevasi ini. Ini kan setengah dari ketinggian lantai ya. Juga kita pastikan non, untuk kita pastikan non. Oke, oke, kita escape. Lalu kita eh, pindahkan beban kombinasinya. Kita pindahkan semua kecuali eh, beban servis dan VG. Inputnya juga gitu. Nah, ini kata Mas Alvin. Untuk fungsinya saya juga kurang paham ya. Oke, lalu kita bisa langsung coba run, tulis UTS PTK Meres. Save. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba buat 3D. Kita lihat dari kombonya ya. Baik. Nah, ini sudah sesuai ya. Eh, Dia translasi ke arah X. Itu berarti ke kanan dia. Lalu ini mode satu. Lalu mode duanya translasi ke arah Y. Nah, ini aja biar kelihatan. Oke. Oke. Nah, ini kan sumbu Y. Ini translasi ke kanan ya. Ke minus Y berarti. Lalu mode tiganya terjadi rotasi. Jadi rotasi atau puntir sudah sesuai. Lalu kita bisa cek dari ini pengecekan momen plat ya. Plat display, kemudian force test, kemudian ada sel ini, sel stress. Ya, sel stress. Nah, itu biasa digunakan pada M11 atau M22. Katanya seperti itu antara ini. Nah, ini kalau hijau berarti menandakan eh, plat lantainya itu aman ya. Dalam arti aman itu eh, ya tidak boros material dan tidak terlalu bahaya. Nah, ini kan ada indikasinya ya, semakin ke kanan atau semakin biru itu tandanya semakin aman. Tapi eh, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Tapi eh, ininya materialnya semakin boros. Kalau semakin ke kiri atau semakin mendekati warna ungu ini, semakin bangunannya tidak aman atau gampang roboh ya. Alhamdulillah di sini bangunan saya sudah hijau semua untuk plat lantainya. Oke, untuk M22-nya juga sudah aman. Alhamdulillah. Oke, lalu kita bisa cek untuk
eh, masa bangunan atau outputnya dari beban-beban yang tadi ya. Kita kontrol ini. Nah, ini sudah ada. Coba kita cocokkan dulu. Definition, order, hmm, order, ya, base data, base story, base data, base story, dan diagram. Ya, diafragma. Kemudian struktur output, analysis struktur output, terus reactionnya seperti semua, modal information yang period and frequency, betul. Mungkin untuk order outputnya, oke sudah benar, kita langsung oke saja. Nah, di sini opsinya base reaction ya, yang berarti itu eh, hasil output case-nya ya. Seperti tadi ada beban mati, beban hidup, ya, case-nya ada beban mati, beban hidup, modal, SDLEX, eh, kombinasi ini beban dan lain. Kemudian untuk cek frekuensi atau di ini aja pusat masanya dulu aja kita bagi ke center mass and rigidity. Nah ini untuk masa bangunannya story satu tariknya sekian, X-nya sekian. Iya. Ini data untuk pengecekan lebih lanjut untuk perhitungan antar plat atau perhitungan antar lantai ya yang menggunakan Excel juga. Kemudian ada story force-nya juga. Kemudian kita bisa mengecek eh, untuk masa untuk pusat masa sudah untuk verify story. Nah ini juga nanti untuk di Excelnya ya pengecekan lebih lanjut bagian sheet pengecekan mode kalau nggak salah. Oke, mungkin cukup sekian video permodelan struktur di aplikasi Apps. Saya Ares kurang lebihnya mohon maaf di sini saya juga baru belajar. Mohon koreksi kalau ada salah dan bisa klik saran untuk komentar. Mungkin itu dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.